teman-teman, di sini saya Kristina Angelia dari kelas 9 dan saya bersama orang tua saya. Jadi di sini teman-teman, saya akan mengerjakan proyek IPA saya, yaitu mempresentasikan sistem reproduksi manusia pada kuartal 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia itu adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk menghasilkan keturunan dan memastikan keberlanjutan spesies manusia serta mewariskan materi genetik dari generasi ke generasi. Tujuan sistem reproduksi manusia itu adalah untuk memenuhi panggilan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, jadi ini adalah termasuk tujuan dari sistem reproduksi manusia. Nah, jadi di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dari orientasi seksual. Jadi pengertian orientasi seksual ini adalah pola ketertarikan seksual seseorang secara emosional. Jadi orientasi seksual ini memiliki 4 pengaruh, yaitu pengaruh yang pertama adalah keluarga. Jadi saya akan memberikan satu contoh, di mana ketika seorang anak cenderung lebih dekat dengan ayah atau ibunya, maka anak tersebut akan mengikuti perilaku orang tua yang lebih dekat dengannya. Lalu yang kedua itu adalah lingkungan pertemanan. Contohnya, ketika ada seorang anak laki-laki banyak bermain dengan temannya yang perempuan atau circle-nya perempuan, bisa jadi nanti sifat seorang laki-laki dalam diri dia itu akan tergantikan oleh gaya dari teman-teman perempuannya. Lalu yang ketiga itu adalah pornografi. Nah, jadi pornografi atau seksualitas ini saya akan memberikan satu contoh juga. Nah, jadi ketika seorang pria yang sangat sering menonton pornografi ketika ia menikah, maka ia cenderung tidak memiliki ketertarikan kepada pasangannya. Maksudnya itu, jadi dia tuh nggak akan karena dia udah sering nonton pornografi, jadi dia cenderung untuk melakukannya itu sendiri, jadi tidak ada pola ketertarikan dalam diri dia. Lalu yang terakhir itu adalah trauma masa kecil. Nah, jadi ketika ada seorang anak mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual sejak kecil, maka ia akan cenderung merasa dirinya itu lemah dan ia pastinya akan ingin atau ingin memiliki jenis kelamin lainnya agar dia merasa dirinya bisa jauh lebih kuat dan tidak dapat diremehkan. Nah, jadi di sini saya sudah menggambarkan dua sistem reproduksi manusia, pria dan wanita. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Dalam sistem reproduksi pada pria ada yang namanya testis. Nah, jadi testis ini tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Lalu ada juga epididymis. Epididymis ini adalah tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Lalu, vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Lalu, ada juga vesicula seminalis. Nah, jadi vesicula seminalis ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan sebagai sumber energi dan nutrisi untuk sperma. Lalu, ada kelenjar prostat. Ya, bukan postrat. Lalu ada kelenjar prostat. Nah, jadi kelenjar prostat ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang membantu menjaga sperma agar tetap sehat. Lalu ada kelenjar Cowper atau bahasa lainnya adalah kelenjar bulbouretrale. Nah, kelenjar Cowper ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan pelumas sebelum ejakulasi. Lalu ada juga uretra. Uretra ini adalah saluran yang membawa sperma dari urin keluar dari tubuh. Lalu dalam sistem organ reproduksi pada pria dinamanya penis. Nah, jadi organ reproduksi luar yang berfungsi untuk hubungan seksual pria dan mengeluarkan sperma. Jadi, ada juga ureter. Nah, ureter ini adalah saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, kandung kemih itu adalah tempat penampungan urin sementara. Organ reproduksi wanita. Di organ reproduksi wanita ada yang namanya ovarium. Ovarium ini menghasilkan sel telur yang dinamakan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Lalu ovum akan dilepas dari ovarium menuju ke tuba falopi. Di tuba falopi ini adalah tempat fertilisasi terjadi, atau bisa dikatakan fertilisasi ini adalah proses penyatuan sel telur wanita dengan sperma pria yang menghasilkan zigot dan langkah awal pembentukan embrio dan kehamilan.
zigot yang terbentuk akan menuju ke uterus. Nah, jadi di uterus akan tertanam dinding rahim. Pertumbuhan embrio terjadi di uterus. Lalu ada yang namanya endometrium. Endometrium inilah menjaga kehamilan dengan menebalkan dinding rahim. Lalu dalam sistem reproduksi pada wanita ada yang namanya vagina. Vagina merupakan alat kopulasi dan cervix menjaga rahim dari benda asing dan menjaga kesuburan dan melindungi sistem reproduksi. Di dalam sistem reproduksi pada manusia ada 3 penyakit yang paling berbahaya. Yang pertama itu adalah chlamydia. Nah, chlamydia ini adalah penyakit menular seksual yang paling umum. Diperkirakan ada sekitar 1,4 juta jiwa yang baru terdiagnosis setiap tahunnya. Pada pria akan merasakan sakit ketika sedang buang air kecil dan melakukan cairan dari penisnya. Lalu wanita akan mengalami pendarahan atau muncul rasa sakit saat buang air kecil dan keluar cairan dan sakit ringan di perut bagian bawah. Cara penyembuhan penyakit chlamydia ini adalah dapat diobati dengan pemberian obat antibiotik. Lalu penyakit yang kedua itu adalah gonore. Nah, gonore ini penyakit yang menimbulkan infeksi pada alat kelamin, rektum, dan tenggorokan. Kondisi ini sering terjadi pada remaja dewasa awal usia 15 hingga 24 tahun. Penyakit gonore dapat menyebabkan kerusakan serius pada pria dan wanita. Di pria dapat menyebabkan struktur uretra, lalu di wanita akan kesulitan hamil atau mandul. Lalu penyakit yang ketiga itu adalah sifilis. Nah, jadi penyakit sifilis ini adalah merupakan salah satu penyakit menular seksual yang berpotensi mengancam jiwa penderitanya. Luka yang muncul akibat penyakit sifilis ini banyak ditemukan pada bagian penis, vagina, anus, rektum, hingga bibir dan mulut. Gejala pertama dari penyakit sifilis ini adalah berupa adanya luka terbuka tanpa rasa sakit di area alat kelamin, lalu telapak tangan, dan telapak kaki. Selanjutnya akan muncul ruam seperti bintik-bintik kasar, merah atau coklat kemerahan. Nah, sifilis juga dapat bertahan bertahun-tahun. Cara pengobatan penyakit sifilis ini paling ampuh dengan pemberian penisilin. Nah, sifilis berkelanjutan dapat menyebabkan kelumpuhan atau gangguan jiwa serta kerusakan organ bahkan hingga kematian. 3 cara menjaga sistem reproduksi. Yang pertama itu adalah menjaga kebersihan organ reproduksi seperti mengganti pakaian dalam setiap hari, lalu membersihkan alat kelamin juga setiap hari. Lalu yang kedua itu adalah menerapkan pola kehidupan sehat seperti berolahraga, makan makanan sehat yang bergizi. Lalu yang ketiga adalah memeriksakan kesehatan organ reproduksi secara rutin ke dokter. Jadi di sini saya memberikan 3 ide cara untuk menghindari pornografi. Nah, yang pertama itu adalah kita harus menyadari tempat yang memicu keinginan kita untuk menonton pornografi, misalnya stres, kesepian, bosan, atau waktu luang di malam hari. Lalu yang kedua adalah membuat rencana. Ketika kita setelah tahu pemicunya apa, kita buat rencana agar kita tidak terus terbawa oleh pornografi, seperti kita harus berolahraga untuk dapat menghilangkan rasa stres. Lalu yang ketiga adalah jika stres memicu, maka cara lain untuk kita tidak terpengaruh oleh pornografi itu adalah sama seperti yang tadi, kita bisa melakukan hobi kita ataupun dengan cara berolahraga. Cara menghindari perilaku yang tidak sesuai terkait reproduksi. Yang pertama itu adalah pahami ilmunya, pelajari kesehatan reproduksi dan resikonya. Yang kedua adalah hindari seks bebas. Yang ketiga, saring media sosial, yaitu jauhi pengaruh negatif dari pornografi di media sosial. Lalu yang terakhir, hidup sehat, jaga kebersihan, makan secara benar, olahraga, dan istirahat yang cukup. Dan jadi dari materi ini saya mendapatkan hal yang sangat berguna dan sangat penting untuk kehidupan kita. Di mana dari materi ini kita bisa tahu bagaimana cara-cara menjaga reproduksi manusia dan apa yang menjadi tujuan utama dari sistem reproduksi ini. Jadi tadi tujuan utamanya itu kan adalah untuk
untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi setelah kita tahu bahwa tujuan sistem reproduksi itu adalah untuk memenuhi kebenaran firman Tuhan, maka kita perlu melakukannya. Oke. Jadi dari presentasi aku tadi, Mami coba kasih beberapa komentar atau dua bukti atau dua feedback. Dari tadi presentasinya udah lumayan bagus. Terus materinya bagus. Cuman tadi cara penyampainya kurang jelas, rada-rada belibet gitu. Tapi mudah dipahami. Bisa. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. God bless you.